Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jufri Yusuf dengan NIM 404 111000183 dari kelas jaringan komputer A. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum modul 5 yaitu kalkulasi subnet IPv4. Dengan latihan pertama itu menentukan subnet IPv4 address dan latihan kedua yaitu menghitung subnet IPv4 address. Dengan kebutuhan perangkat yaitu satu buah PC, di sini saya menggunakan satu buah laptop. Lalu kalkulator IPv4 address jika ada. Di sini saya menggunakan bantuan file Excel untuk menghitung dari IP address-nya. Itu isilah tabel di bawah ini dengan jawaban tepat jika diberikan informasi mengenai IPv4 address, subnet mas asli, dan subnet mas baru. Itu di sini saya akan mencari itu number of subnet bits, yaitu jumlah bit pada subnet, yaitu jumlah subnet yang dapat dibuat, jumlah host bit pada tiap subnetnya per subnet, lalu jumlah host pada tiap subnet, dan alamat jaringannya pada subnet. Nah itu alamat paling pertama atau alamat pertama pada subnet, yaitu alamat terakhir pada subnet, alamat host terakhir pada subnet, dan alamat broadcast pada subnetnya. Oke. Di sini saya pindahkan terlebih dahulu dari IP address original subnet mask sampai new subnet masknya ke dalam file Excel-nya ini. Semua ini sudah saya pindahkan ke sini. Selanjutnya, kita menghitung dari jumlah bit subnetnya. Itu caranya kita tentukan terlebih dahulu. Kita lihat ini prefixnya berapa. Untuk melihat prefixnya itu bisa lihat di bagian tabel sebelah sini, di bagian subnet mask. Kita lihat di sini pada original subnet masknya itu 255.255. Di sini prefixnya itu /16. Teruskan /16. Lalu di bagian di new subnet mask itu akhiran 248 itu +29. Untuk mencari jumlah bit pada subnet itu yaitu caranya kita kurangi the prefix dari new subnet masknya dikurangi dengan original prefixnya itu 16. Sini jaringannya itu merupakan jaringan kelas B, bisa dilihat dari original subnet masknya itu 2 oktet pertama yang terisi, lalu range-nya itu pada oktet pertama di IP address-nya itu 172. Oke, setelah mencari jumlah subnet bitnya, itu kita jumlah subnet yang dapat dibuat. Number of subnet create-nya, caranya itu rumusnya 2 pangkat subnet bits. Nah, 2 pangkat 13. Hasilnya itu 8192. Untuk baris selanjutnya itu jumlah host pada jumlah bit host pada tiap subnet. Itu caranya 32. Jadi 32 itu total keseluruhan bitnya dikurangi dengan prefixnya, prefix dari new subnet masknya itu dikurangi 29. Jadi 32 dikurangi 29 itu hasilnya 3. Itu mencari jumlah host pada subnet yang bisa digunakan. Itu yang bisa digunakan untuk hostnya. Itu rumusnya 2 dipangkatkan jumlah bit hostnya yang barusan tadi 3
lalu dikurangi 2, hasilnya 6. Itu bisa dilihat di sini itu hasilnya 6. Kenapa? Eh, jadi kenapa harus dikurangi 2? Jadi dikurangi 2 itu yang pertama satu alamat itu untuk alamat jaringan, lalu satu alamat lagi untuk alamat broadcast. Sehingga sisanya itu adalah eh, alamat yang bisa digunakan untuk host. Jadi untuk alamat yang bisa digunakan untuk hostnya itu adalah 6. Dan selanjutnya network address of the subnet, alamat jaringan pada alamat IP ini. Itu caranya kita konversi dulu IP address dan juga subnet masknya. Kita konversi di bagian tabel ini. Kita konversi. Di atas ini menunjukkan uh, dalam bentuk desimalnya dan di bawah ini angka binernya. Jadi kita konversi terlebih dahulu. Kita konversi ubah angka 0 ini jadi angka 1 sampai hasilnya itu menunjukkan dari pada tiap oktet di IP maupun di subnetnya. Satu tujuh. Lakukan sampai oktet terakhir. Selanjutnya itu yang new subnet ini ya. Jadi untuk di bagian subnet mas 255. Karena 255 itu berarti satu oktet itu angka binernya satu semua. Nanti saya yang dapat. Ya sudah. Untuk mencari network address-nya, alamat jaringannya pada host IP address ini, itu caranya itu menggunakan operasi N. Jadi uh, angka biner di bagian ya yang satu kolom ini dengan angka biner di subnet mask ini melakukan operasi N. Jadi jika satu dengan satu itu true dengan true, maka hasilnya true. Dan lakukan ke semuanya sampai angka bit satu terakhir di bagian subnet masknya. Oke. Setelah itu di bit setelah uh, bit terakhir dengan setelah satu ini itu untuk yang di network itu dijadikan nol semua. Jadi didapatkan itu untuk alamat jaringannya 172 31 192 160. Oke. Maksudnya alamat pertama host pada subnet. Untuk alamat pertama pada host ini yaitu tinggal ditambahkan satu saja, jadi 160 ditambahkan satu berapa? 161. Oke, untuk mencari alamat terakhirnya, alamat host terakhirnya itu kita harus cari alamat berkasnya dulu. Jadi pertama kita samakan dulu semuanya sampai bit terakhir yang bernilai 1 di bagian yang subnet masknya ini. Jadi yang lurus yang sejajar dengan angka 1 ini kita samakan semua
di bagian berkasnya disamakan dengan di bagian network. Setelah itu uh, 3 sisanya ini dijadikan angka 1 semua. Dari sini didapatkan angka terakhirnya ataupun alamat berkasnya itu berakhir 167. 172 31 195 16. Dan untuk alamat terakhir dari host yang bisa digunakan yaitu kita tinggal kurangi satu saja di bagian broadcastnya. Jadi yang awalnya 167 itu jadi 166. Ya, selanjutnya kita hitung di alamat IP host yang kedua. Caranya sama, kita cari dulu prefixnya. Di sini 255, 25. Ini 124. Itu slash 254. Ya, selanjutnya number of subnet bit. Karena ini prefix pada new subnetnya itu lebih rendah dari original subnet masnya, jika dikurangi ini kan akan menghasilkan min 1. Jadinya uh, tidak ada penambahan pada bit dari subnetnya, dan itu malah mengurangi. Dan jadinya kita isikan 0 saja gitu. Karena tidak mempengaruhi pada subnetnya. Saya isikan 0 saja di sini, dan untuk number of subnet create-nya itu sama. Berarti ini dipangkatkan 0. 2 dipangkatkan number of subnet bit-nya itu 0. Itu number of host bit per subnet. Ini sama, ayo 32 dikurangi berapa yang new subnet masnya ini prefixnya 23, hasilnya 9. Terus number of host per subnet itu 2 dipangkatkan 9, didapatkan jumlah host yang bisa dibantu 512. Lalu kita konversi IP address-nya ini, host IP address dan juga new subnet masnya jadi angka biner. Setelah itu subnet masnya. Setelah itu kita akan operasikan juga sampai batas bit terakhir yang bernilai 1 pada subnet masnya ini. Nah, ini kita samakan semua dulu untuk network address-nya dengan range sampai bit terakhir ini, bit dengan nilai 1 ini pada ya, atau pada oktet ketiga. Itu baru kita lakukan operasi N. Operasi N sama berarti ini. Jadi didapatkan ini 195, 20, 30, 10. Karena di sini 0 semua otomatis. Ini 0, tidak ada yang satu. Nanti tuliskan di sini 192, 164, 195, 20, 30, 0.
Ya selanjutnya untuk sama juga, kita tinggal tambahkan satu saja untuk alamat host pertamanya. Itu kita cari alamat berkasnya. Kita lihat dari bagian oktet ketiga ini pada bit ke-8, kita jadikan angka 1 semua. Didapatkan ini 195 20 3125. Terus untuk alamat host terakhirnya itu tinggal kurangi satu saja dari alamat berkasnya. Didapatkan 195 20 31 254. Selanjutnya, jadi untuk yang kedua ini itu merupakan kelas C, IPv4 kelas C. Untuk yang ketiga ini sama juga alamat, ini merupakan kelas C juga, bisa lihat dari subnet kelasnya itu 3 octet terisi, dan juga ada octet pertama IP address-nya itu berada di range kelas C. Pertama, kita prefix-nya dulu. Ini 255 24. Lalu di new subnet pasnya ini juga kita cek sini 128 plus 25. Oke, setelah itu baru kita cek dulu, ini lebih besar yang new subnet pasnya daripada yang original, berarti kita kurangi 25 dikurangi 24. Yang satu number of subnet grid-nya, dua dipangkatkan dengan satu dengan subnet grid-nya. Lalu kita cari uh, jumlah host bit per subnetnya. Itu caranya kita 32, jadi total bitnya dikurangi dengan 25. Jadi didapatkan 47. Lalu di jumlah hostnya ini, ini 2 dipangkatkan 7 atau host bit per subnetnya 128. Lalu jangan lupa dikurangi 2, 126. Untuk yang ini juga dikurangi 2 juga, didapatkan 510. Untuk jumlah hostnya yang bisa dipakai, alamat IP untuk host. Yang ini juga sudah dikurangi. Jadi alamat IP yang bisa digunakan untuk host itu 126. Biasanya kita cari alamat jaringannya. Itu sama, kita konversi dulu. IP address dan juga subnet masknya. Berikutnya new subnet masknya.
28. Setelah itu kita lakukan operasi N sampai dengan yang satu ini. Kita lakukan operasi N. Lalu untuk sisanya setelah bit yang terakhir ini, kita isikan 0 semua. Nanti didapatkan ini untuk alamat jaringannya itu 202.159.10. Nah, oke. Ya, untuk alamat pas pertamanya itu kita tinggal tambahkan satu saja. Terus untuk alamat berkasnya kita samakan dulu semua dari sampai dengan oktet pertama bit pertama. Oktet keempat bit pertama. Karena batasnya sampai situ, itu sisanya kita jadikan satu. Untuk bit sisanya dijadikan satu. Itu didapatkan 202.159.10. Oke, untuk alamat hostnya, alamat host terakhirnya itu tinggal dikurangi satu dari alamat broadcast. Oke, selanjutnya untuk IP address yang terakhir ini caranya sama juga. Kita cari dulu prefixnya dari original subnet masknya. Itu 255 di sini sama juga /24. Itu 248 itu /29. Itu kita 29 dikurangi oleh 24. Lalu di sini 2 dipangkatkan dengan 5 dan number of host bit per subnetnya itu 32 dikurangi 29. 32 total bitnya disebutkan dan 29 itu prefixnya. Lalu ininya di bagian host per subnetnya itu 2 dipangkatkan dengan 3 bitnya 8. Selanjutnya untuk mencari alamat jaringannya, konversi host IP address dan juga new subnet masknya jadi angka biner. Oh iya, dan jangan lupa untuk number of host per subnetnya ini kita kurangi dulu. Itu alamat host, alamat yang bisa dipakai untuk host. Didapatkan di sini 6. Kita konversi dulu 1 35 230 dan 110. Oke, untuk new subnet pasnya juga 255 248. Setelah itu kita lakukan operasi N. Di sini kita samakan semua sama sampai dengan oktet keempat bit ke 1 2 3 4 sampai bit yang kelima ini kita samakan semua bitnya
Setelah itu sisanya itu dijadikan nol semua. Berarti didapat di sini untuk alamat jaringannya yaitu 192.135.230.104. Itu untuk alamat host pertamanya itu kita tambahkan 1 dari alamat jaringan di 105. Jadi untuk alamat broadcastnya kita salin aja dari sini, dari satu paste. Lalu untuk sisanya dijadikan satu semua. Jadi didapatkan itu 111, 195, 168, 135, 100. Itu tinggal kita koreksi saja untuk alamat host terakhirnya yang bisa digunakan. Nanti didapat hasil sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita isikan dulu. Oke, ada pertanyaan, mengapa subnetMask sangat penting pada saat menganalisis suatu IP v4? Mengapa subnetMask sangat penting pada saat menganalisis suatu IP v4 address? Jadi, kenapa sangat penting? Karena subnetMask berfungsi untuk menentukan bagian dari IP address, mana yang bagian network dan host. Lalu kita juga bisa menentukan mencari alamat broadcast address, network address, dan yang sudah dicari tadi yaitu rentang hostnya. Lalu bisa juga mengetahui jaringan mana yang terdapat yang ada di dalam jaringan yang sama. Jadi kita bisa tahu juga alamat IP yang ada di jaringan yang sama juga. Kita bisa menentukan alamat IP yang berada di jaringan yang sama dan di jaringan. Lalu kita juga bisa menentukan alamat IP tersebut termasuk kelas A, B, ataupun C. Tuh. Lalu bisa mengetahui kelas dari alamat IP. Ya, jadi sekian untuk tugas praktikum modul 5. Saya Muhammad Yusuf, pamit untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.